Sebelum masuk ke videonya, buat yang baru mampir di channel ini atau yang mampir lagi ke channel ini, gue ucapkan selamat datang atau selamat datang kembali di Modal Nekat Channel. Dan seperti biasa, gue mau share sekaligus titip konten di channel ini. So, ini dia, silahkan disimak videonya. Ya, si lele gua acak-acak lagi teman-teman. Gue bongkar lagi setelah kemarin udah dipasang cover-covernya, tapi sekarang bagian depan ini gue telanjangin lagi. Nah, ini karena gua abis kemarin itu apa ya, ngacak-ngacak di gudang lagi ceritanya. Ada satu barang yang udah lama sih. Barang yang sempet gue pasang di motor gue sebelumnya. Kemarin gue nemu ya, ada dua barang sih sebenarnya. Dan alhamdulillahnya masih fungsi. Jadi akhirnya gue kepikiran untuk gue pasang aja di motor ini. Nah, jadi yang pertama adalah di sini ini modul remote alarm. Remote-nya seperti ini ya teman-teman. Maklum lah, ini remote-nya juga remote racing, remote drag ya, udah acak-acakan, udah trondol. Ya namanya juga barang lama, stok lama. Cuman karena kebenaran dites ini modul masih fungsi, akhirnya ya udahlah. Untuk proteksi tambahan di si lele ini, gue pasang ke motor ini untuk modul remote alarm ini. Nah, yang kedua yang gue pasang di sini adalah ini dinamo central lock. Jadi ini gue fungsikan untuk pembuka jok supaya lebih praktis, bisa otomatis ya, mencet tombol jok otomatis kebuka gitu. Tapi untuk bagian pembuka jok ini, buka jok otomatis, nanti gue pisahin aja kontennya ya. Sekarang fokus akan gue bahas untuk pemasangan modul alarm dulu aja di sini, remote alarm ya, di motor Nuvo Lele ini. Nah, jadi teman-teman, caranya untuk instalasi perkabelannya, perkabelan dong. Caranya gampang teman-teman ya. Di sini ini kan sambungan ya. Dari paket pembelian tuh seperti ini terpisah. Ini untuk modul alarmnya. Ini untuk sambungan kabel yang harus diinstalasi ke kabel-kabel motornya. Jadi akan gue jelaskan di sini satu persatu. Dimulai dari kabel yang ini dulu nih. Merah dengan oranye ya. Merah ini ke soket kunci kontak. Dia ini arus plus aki. Nah, kemudian di Nuvo Lele ini kan untuk arus kunci kontak nih, soketnya nih. Nah, ini sambungan kabelnya di sini. Dia warnanya ada warna merah dan warna coklat. Nah, yang merah dari sambungan modul alarm ini ke kabel warna merah juga. Yang oranye ini ke kabel warna coklat. Ini coklat, yang ini ke merah. Kayak gitu ya, gampang ya teman-teman. Jadi sekali lagi, ini merah dan oranye ke soket kunci kontak, merahnya ke merah, oranye ke coklat. Ini yang hitam ini ke masa bisa negatif aki atau rangka motornya. Nah, kalau gue ke rangka ini nih, yang hitamnya nih. Ini ya, ini gue satuin ke groundnya untuk klakson, sama ini ke rangka juga. Jadi gue satuin di sini. Ya, intinya kabel hitam ini negatif ya, negatif aki atau ke rangka bodi motor. Hitam dari sini. Nah, ini merah, oranye, hitam udah ya, udah selesai. Nah, untuk kabel yang kuning nih berikutnya. Dua kabel kuning ini bisa bolak-balik pemasangan. Masuk ke sini nih, ke positif lampu sein. Di sini ada warna coklat tua dan hijau tua. Terserah yang mana bolak-balik ya. Jadi ini di jumper ya. Semua pemasangan itu di jumper. Mulai tadi dari kabel yang merah, oranye, hitam juga di jumper ya. Ini juga kuning juga di jumper. Jadi nggak ada potong-potong kabel di sini ya. Berikutnya ini kabel warna pink. Ini sebenarnya ada dua di sambungan modul alarm ini, ada warna abu-abu dan pink. Boleh dipilih salah satu.
yang mana aja sama abu-abu atau pink. Kalau gue di sini ambilnya yang warna pink ini ya. Jadi abu-abunya nggak dipakai nih, tadinya ini di sini abu-abu. Gue lepasin sekalian. Nah, pink ini ke sini. Ini gue sambung dulu ya dengan kabel tambahan karena ini harus ke belakang, nggak nyampe kalau nggak disambung. Nah, ini kabelnya yang ini nih, yang putih. Yang putih ini ke sini nih, teman-teman. Nah, ini di bagian belakang ini ada soket atau skun untuk masuk ke coil. Nah, ini kabel putih tadi ya. Dari depan, dari sana yang dari kabel pink. Itu yang gue sambung, pin yang gue sambung putih. Kabelnya ini ke sini. Nah, ini juga di jumper ke kabel coil, ini warnanya oranye ya. Karena coil di Nuvo ini memang cuma satu kabel ya, yang satu lagi sih yang di depan ini masa ya, masa dari kabel body. Nah, ini jadi di jumper sama, terus jangan lupa ini dimasukin lagi. Ntar ya, gue masukin dulu. Nah, seperti ini. Nah, tinggal satu lagi, ini kabel biru. Biru dari sambungan modul ini ke sini. Ya. Ini gue sambung dengan kabel lagi. Ini masuk ke relay. Jadi di sini harus pakai relay tambahan untuk ngaktifin fitur starternya ini. Biru ini adalah fitur untuk bisa starter dari remote. Tapi kalau misalkan nggak mau diaktifin, nggak mau nambah relay, itu fungsi alarm udah cukup. Sampai tadi kabel warna pink ini, kabel ini nggak usah dipasang, nggak masalah, tapi nggak bisa starter dari remote aja gitu. Cuman secara fungsi untuk pengaman itu udah berfungsi. Nah, di sini karena gue fungsikan juga untuk starternya, jadi ini masuk ke relay. Kabel biru ini nih udah gue sambung nih, warna biru hitam, biru strip hitam. Nah, relaynya ada di sini, teman-teman. Nah, ini dia. Ntar gue cabut dulu. Jadi seperti ini rangkaian relaynya. Ini gue pakai 2 relay. Ini untuk sambungan-sambungannya gue perjelas satu-satu. Ini dari kaki 30, 85 dengan 85 ini digabung jadi satu. Ini keluarnya ini. Kabel warna hitam strip putih nih. Ini kan kesini merah, cuman karena kabelnya kurang jadi gue sambung lagi. Keluarnya ini masuk ke negatif ya, ground, bisa negatif aki di sini, atau ini kabel yang ini nih masuk ke kabel body. Sama aja pokoknya sambung kalau mau ke kabel, jumper ke kabel maksudnya ya. Kabel warna hitam. Tapi kalau mau ke rangka ya dibaut ke rangka juga ini bisa. Terus ini ada lagi yang digabung kaki relaynya, ini antara relay kaki 86 ya, relay 1 dengan relay 2 kaki 86 juga digabung. Ini keluarnya satu. Ini yang warna biru strip hitam tadi yang masuk ke biru alarm ini ya. Nah, berikutnya ini kaki nomor 85. 85 ini yang kabel putih nih. Ini masuk ke kunci kontak. Nah, ini kabel putih ini yang dari kaki relay nomor 85 masuk ke kabel kunci kontak. Nah, ini gue masukin ke kabel flasher nih. Di sini kabel flasher kan ada 2. Ini coklat strip putih dan ini coklat polos. Nah, ini jumper ke kabel warna coklat di sini. Ini simulasi aja dulu ya, teman-teman. Sebagian yang belum gue rapihkan. Ya, jadi nanti rapihinnya belakangan. Jadi seperti itu. Ini kabel 85 ke kabel coklat polos ya. Atau mau di kesini juga bisa nih, kabel kunci kontak yang tadi digabung dengan oranye. Cuman gue karena udah terlanjur ini kan udah dirapiin nih, udah pakai heatsink isolasi bakar ya, gue lupa. Jadi ini kalau gue bongkar lagi ribet lagi nanti ya, ininya apa ngerapiinnya, nanti gue jumper ke sini aja. Jadi teman-teman boleh kemana aja, mau ke kabel polos yang di soket flasher atau
soket kunci kontak itu sama ya. Dari kaki relay nomor 85. Dan berikutnya di sini ada kabel warna biru strip putih ini. Biru strip putih ini dari kaki 87. Dari kaki 87 ini masuk ke sini nih. Bendik. Nah, ini kan di dekat aki ini ada bendik. Ini dikeluarin dulu bendiknya nih. Tadinya posisinya kan di sini. Sini nih cantolannya ya. Nah, di bendik ini teman-teman ada 4 kabel ya, tapi untuk yang merah ini di depan nih 2. Ini kabel aki. Nah, yang disambung yang di belakangnya nih. Tadi ini biru strip putih dari kaki relay 87 disambung ke kabel biru strip putih juga di bendik. Untuk sebelahnya ini coklat strip kuning. Ini kaki 87 dari relay juga dari sini nih. Ini kan warna kabelnya nih hijau strip kuning ya. Nah, ini kabel yang ini nih. Nah, ini teman-teman dari kaki relay 87 di relay 2, relay sebelahnya nih. Kalau tadi kan ini biru strip putih, masuk ke biru strip putih juga di bendik. Yang ini hijau strip kuning, masuk ke coklat strip kuning atau di kabel sebelah biru putih tadi ya yang di bendik. Ini juga di jumper teman-teman. Ya seperti itu teman-teman ya. Jadi gampang ya. Sekali lagi semua kabel nggak ada yang dipotong ya, dikupas nggak ada, tapi cukup di jumper aja. Yang penting jumperannya itu sambungannya kuat ya. Ya teman-teman, jadi seperti itu untuk instalasi kabel-kabelnya, pemasangan modul alarm remote ini. Sekarang ini gue pasang modulnya. Dan tes fungsinya. Oh ya, untuk speakernya nih sengaja gue ganti yang kecil aja, yang apa kayak gini nih, buzzer 12 volt. Ini juga gue karena nemu. Jadi biar nggak terlalu berisik ya. Kalau bawaannya kan dia yang bulat ya, gede, terlalu berisik kalau menurut gue suaranya. Ini kalau pakai ini jadi lebih kecil. Sekarang tes fungsinya. Yang pertama untuk gambar gembok tertutup, ini fungsi pengaman. Jadi kalau dipencet sekali bunyi ya. Dari sini ini ada indikatornya di lampu sein. Ini fungsi pengaman. Jadi kalau kontak di on walaupun pakai kunci kontak aslinya, alarm bunyi ya, indikator nyala. Mesin motor nggak akan bisa nyala. Di selah pun juga sama, nggak akan bisa nyala. Ya, matikan. Terus ini gambar gembok terbuka. Mematikan fungsi pengaman ini normal. Bisa dinyalain. Dan bisa dimatiin dari sini. Ya. Matiin bisa dari kontak biasa, tinggal putar ke kiri, bisa juga dari remote. Jadi itu katanya kalau dari deskripsi di modulnya sendiri, fitur anti perampasan. Nah sekarang untuk fungsi yang ini nih, kalau yang ini karena tombolnya juga ini kadang mau kadang enggak. Cuman kalau di remote ini ya fungsinya ini untuk mengaktifkan tanpa suara. Jadi kalau mencet ini kan ada suara ini nih. Tuh, kalau mencet ini ada bunyi ya. Tapi kalau yang ini dipencet dia indikator doang. Nah, ini nggak ada suaranya tuh. Jadi kalau dipencet gembok terbuka juga nggak akan ada suara, cuma indikator doang. Gitu. Jadi untuk mengaktifkan alarm silent mode gitu. Silent untuk ngaktifinnya aja. Tapi kalau nanti ini dijebol, dia tetap sirine akan bunyi. Gitu. Untuk fungsi yang ini. Jadi beda-beda sih fungsi di tombol ini. Kalau di merek lain ada juga di sini tuh untuk sirine. Jadi suara apa sih alarmnya gitu ya, bermacam-macam suara, ada yang 7 mode, ada yang 8, beda-beda. Kalau ini untuk silent mode.
di remote alarm ini. Yang terakhir ini untuk tombol paling bawah gambar petir, ini untuk starter, jadi dipencet 2 kali secara cepat. Motor bisa dinyalain dari remote. Ini kontaknya gue cabut. Mesin motor masih nyala. Mematikan tombol gembok terbuka. Oke, seperti itulah teman-teman ya. Oke, mungkin untuk sharing di video kali ini gue cukupkan sampai di sini dulu. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadikan referensi. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya.